Shalom Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Pada Minggu Advent yang keempat saat ini kita akan membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa, di dalam kerajaan sorga kami akan membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bimbinglah kami ya Roh Kudus sehingga kami dapat memahami akan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan hari ke hari. Diamkanlah semua suara dalam hati kami, jauhkan pikiran yang mengembara kian kemari, dan berfirmanlah ya Tuhan karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Bacaan Alkitab hari ini dari 1 Tawarik 16 ayat 7 hingga 13 yang menyatakan, nyanyian puji-pujian Daud. Kemudian pada hari itu juga maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel hambanya, hai anak-anak Yakub orang-orang pilihannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema renungan pada saat ini adalah doa dan nyanyian hidup. Dengan ayat nas pada ayat 9, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Minggu Advent keempat kita akan masuki dan 5 hari kemudian kita akan memperingati hari Natal Kristus. Pertanyaannya adalah, sampai saat ini masihkah kita bersyukur kepada Tuhan, memanggil namanya, memperkenalkan perbuatannya, bernyanyi bagi Dia, bermazmur baginya, mempercakapkan segala perbuatannya, bahkan bermegah di dalam namanya yang kudus? Masihkah kita bersuka cita? Masihkah kita mencari Tuhan, mencari wajahnya dan segala kekuatannya? Masihkah kita mengingat segala perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan, mujizat-mujizat, penghukuman-penghukuman yang diucapkan oleh Tuhan melalui firman-Nya? Firman Tuhan pada saat ini mau menyatakan tentang Daud yang menyanyi, memuji-muji Tuhan. Daud bersama dengan para imam suku Lewi, setiap orang Israel, mereka memuji-muji Tuhan, menyanyikan syukur bagi Tuhan. Dan puji-pujian mereka ini dipimpin oleh Asaf. Menyanyi syukur bagi Tuhan
atas segala karya Tuhan yang ajaib dalam kehidupan umat. Perikop bacaan kita ini merupakan bagian dari kisah tabut Allah yang dipindahkan ke Yerusalem. Dan ini merupakan kerinduan Daud, yang mana pada zaman Saul hal ini tidak diindahkan. Tabut Tuhan dipindahkan dari Kiryat Yearim menuju ke Yerusalem. Dan tabut Tuhan ini hanya boleh disentuh, hanya boleh dipegang oleh orang-orang Lewi. Dan mereka harus, baik para imam maupun orang-orang Lewi tentunya harus menguduskan diri terlebih dahulu. Dan untuk mengangkat tabut Tuhan itu pun mereka harus menggunakan gandar pengusung di atas bahu mereka. Sementara kalau kita bandingkan dalam pasal 13 ayat 9, bagaimana Usa ketika dia berusaha untuk memegang tabut Tuhan itu, tapi justru di sana bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, dan Tuhan membunuh Usa karena Usa telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu, dan Usa mati di hadapan Allah. Tetapi hambatan itu kemudian ditolong oleh Allah. Yang sebelumnya karena murka Allah kepada Usa sempat membuat Daud merasa takut, sehingga dia tidak ingin untuk melanjutkan tabut itu dibawa ke Yerusalem. Sehingga sempat 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya. Dan memang Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Tetapi setelah itu bagaimana Daud mempersiapkan juga segala sesuatunya, bahkan tempat bagi tabut Tuhan itu, dan membentangkan kemah. Kita bisa lihat dalam pasal 15 segala persiapan-persiapan Daud, prosesi, bahkan ritual. Sehingga tabut Tuhan itu dibawa masuk ke Yerusalem, diletakkan di tengah-tengah kemah yang dipasang oleh Daud. Bahkan di sana juga bagaimana mereka mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan di hadapan Allah. Dan setelah Daud selesai mempersembahkan korban-korban tersebut, bangsa itu diberkati dalam nama Tuhan. Dan oleh karena itu, di dalam perikop bacaan kita mendorong umat untuk dapat bersyukur hanya kepada Tuhan, menyerukan namanya, memperkenalkan perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyi, bermazmur, mempercakapkan segala perbuatan yang ajaib yang telah Allah lakukan, supaya umat bermegah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Dan mereka diminta untuk mencari Tuhan dengan segala kekuatannya, mencari wajahnya, selalu mengingat segala perbuatan-perbuatan yang ajaib, mujizat-mujizatnya, dan segala penghukuman-penghukuman yang diucapkan oleh Tuhan. Dan seruan ini ditujukan kepada anak cucu Israel, anak-anak Yakub, yang adalah orang-orang pilihan Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini bukan saja untuk menuntun kita memasuki minggu Advent yang keempat, tetapi juga dalam rangka kita bersama memperingati Hari Ibu Nasional yang ke-92 tahun. Firman Tuhan mendorong, memotivasi setiap kita untuk juga mari bersyukurlah kepada Tuhan, untuk memperkenalkan perbuatan-perbuatannya. Mari bernyanyi, bermazmur, menceritakan segala perbuatan-perbuatan Tuhan, mujizat-mujizatnya yang ajaib. Tentunya untuk bersyukur, bernyanyi, bermazmur, dan menceritakan segala perbuatan Tuhan yang ajaib ini, setiap pribadi
diperlukan daya serap, daya ingat akan perbuatan-perbuatan Tuhan, kasih setia Tuhan di sepanjang kehidupan kita, bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan bagi kaum perempuan dan kaum ibu, di mana mereka adalah sama-sama berarti dengan kaum laki-laki dan kaum bapak untuk melanjutkan atau keberlangsungan generasi, termasuk kehadiran saya dan kita semua. Mereka adalah citra Allah yang sejati, maka mereka dijadikan penolong yang sepadan, bermartabat mulia. Kaum perempuan dan kaum ibu juga memiliki hak dan kewajiban yang setara dan sederajat. Dan hari ibu ini mengingatkan kepada kita hakikat dan peran ibu. Ibu dari semua yang hidup. Mereka dapat mengambil peran yang setara dengan kaum bapa dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Dan oleh karenanya peran ibu sangat unik. Bukan saja untuk merawat kehidupan anak-anak, tetapi juga dimampukan untuk mendidik, untuk membangun karakter anak, untuk menyatakan kasih. Sehingga dikatakan kasih ibu itu sepanjang masa tak terhingga. Ibu yang juga dapat memberikan kelembutan, yang dapat mengubahkan karakter anak-anak yang keras untuk menjadi lebih baik. Dengan sentuhan ibu, maka di sana kehidupan keluarga akan menjadi hidup sebagaimana cara Allah mengasihi umat-Nya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sekalipun dengan semua yang kita alami sampai saat ini, kasih setia Tuhan masih tetap dapat kita rasakan. Tetapi ada pergumulan, ada tantangan, bukan berarti maka kita tidak lagi dapat melanjutkan syukur. Maka kita tidak dapat bernyanyi, bermazmur, dan menceritakan segala kebaikan Tuhan. Tetapi di balik setiap tantangan, di balik setiap pergumulan yang ada, bahkan ketika kaum perempuan maupun kaum ibu masih diperhadapkan dengan diskriminasi, ketidakadilan, kekerasan dalam rumah tangga, mereka yang juga masih diperhadapkan dengan pembatasan ruang gerak ekspresi, mereka yang belum mendapatkan pendidikan secara optimal dan lain sebagainya. Kiranya lewat setiap tantangan yang ada itu kita diproses supaya menjadi kuat, supaya menjadi matang. Dan di dalam segala hal yang bisa kita maknai di dalam Tuhan, maka di sana kita dimampukan untuk menceritakan bahwa apa yang saya alami, apa yang saya hadapi ini, semuanya dapat saya alami, saya hadapi, dan saya lalui bukan karena kekuatan saya, tetapi karena Tuhan yang menopang dan menolong. Oleh karenanya, hal yang kedua adalah kita diminta untuk memanggil nama Tuhan, mencari Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Memanggil nama Tuhan, mencari Tuhan, itu berarti bahwa mendekatkan setiap pribadi dengan Tuhan. Bagaimana dengan berdoa, kita dapat menemukan Tuhan. Bukan hanya sekedar mengatupkan kedua telapak tangan dan berdoa, tetapi menemukan Tuhan, menemukan kekuatannya. Dan ketika kita sudah menemukan Tuhan dan kekuatannya, jangan tinggalkan Tuhan. Tetapi hiduplah di dalam pengharapan kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong. Tetapi persoalannya Dia juga meminta kita supaya kita dapat menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Ingatlah
Bukan saja perbuatan-perbuatan ajaib, mujizat-mujizat, tetapi penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Supaya kita menjadi pribadi-pribadi dan juga kaum perempuan yang hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Sebagaimana Daud yang juga menjadi teladan iman di tengah-tengah kehidupan umat Israel. Sebagaimana perempuan Kanaan ketika dia sedang bergumul terhadap anak perempuannya yang sedang kerasukan setan dan menderita pada Matius 15 ayat 28. Dia sungguh percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan anaknya. Maka Yesus mengatakan, "Hai ibu, besarlah imanmu." Artinya di sana kita juga terpanggil untuk beriman dan berjuang sama seperti perempuan Kanaan itu. Memanggil nama Tuhan, mencari wajah Tuhan, membuat kita kuat. Dan kita tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri, tetapi kekuatan yang asalnya daripada Tuhan. Dan kekuatan itu memampukan kita untuk terus maju melangkah dan dapat melakukan banyak hal yang Tuhan percayakan kepada kita, secara khusus kaum perempuan, menjadi citra Allah yang sejati. Beriman dan berjuang. Mari kita lakukan itu dalam kehidupan kita, sebagaimana Tuhan yang menolong kehidupan orang Israel pada saat itu. Tabut Allah bisa dipindahkan sekalipun tantangan besar. Demikian juga apapun yang menjadi pengharapan kita di dalam pertolongan Kristus, tentunya kita juga sanggup untuk mengatasi dan melaluinya. Teruslah berdoa, teruslah bernyanyi. Ceritakanlah perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita, bahkan di dalam rumah tangga, di mana Tuhan menghadirkan kita untuk menjadi berkat. Ini firman Tuhan bagi kita. Selamat Hari Ibu. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah tersampaikan, sempurnakan. Kami mengucap syukur bersama dengan kaum ibu. Tuhan sudah memberkati mereka. Tuhan menjadikan mereka menjadi citra Allah yang sejati. Urapi, berkati, pakai mereka menjadi alat di dalam tangan Tuhan, supaya melalui bakti diri mereka, mereka juga dapat bersyukur, memuliakan Tuhan dan menceritakan segala perbuatan Tuhan yang ajaib. Melalui kaum ibu dan kaum perempuan, bumi ini semakin dipenuhi dengan orang-orang yang diberkati, dan semakin banyak mereka yang mengenal Tuhan dan memuliakan Tuhan. Di dalam pertolongan Tuhan kami menyerahkan semua pergumulan yang ada, krisis yang terjadi, konflik-konflik yang terjadi. Dan biarlah Tuhan berkenan memberkati gerejamu supaya terus dimampukan untuk mewartakan kabar keselamatan. Kami percaya bahwa Mesias itu akan datang, akan menyelamatkan hidup ini, dunia ini. Tuhan berkenan memberkati pemerintahan yang ada. Tuhan berkenan memberkati bagi mereka yang lemah, supaya di dalam Kristus mereka boleh mendapat lawatan, kekuatan, pertolongan, dan mereka boleh tetap memuliakan Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Ampunkanlah semua salah dan dosa kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.